Banyak orang bertanya, kalau Tuhan memang ada, kenapa tidak muncul saja? Kenapa tidak menampakkan diri secara langsung supaya semua orang percaya? Pertanyaan itu terdengar masuk akal, mungkin terasa jujur, tapi jarang kita sadari di balik pertanyaan itu ada asumsi yang tersembunyi. Asumsinya sederhana, bahwa yang nyata harus terlihat, bahwa yang benar harus bisa ditunjukkan secara visual. Padahal hidup kita sendiri tidak sepenuhnya berjalan di wilayah yang selalu terlihat. Kita tidak pernah melihat kesadaran, tidak pernah melihat cinta, tidak pernah melihat makna, bahkan akal dan ide pun tidak terlihat. Kita hanya melihat dampaknya. Kesadaran tidak punya warna, tidak punya bentuk, tidak punya ukuran. Tapi tanpa kesadaran, tidak ada pengalaman, tidak ada dunia yang kamu sadari sekarang. Kalau sesuatu yang tidak terlihat dianggap tidak ada, maka kesadaranmu sendiri seharusnya tidak ada. Tapi kamu sadar. Dalam Al-Quran disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan sekedar besar, tapi lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 103, penglihatan tidak dapat menjangkaunya, dan dia menjangkau segala penglihatan. Ini bukan kalimat mistik, ini pernyataan tentang batas. Penglihatan bekerja dalam sistem tertentu, butuh cahaya, butuh bentuk, butuh jarak, butuh arah. Yang tidak masuk dalam sistem itu tidak bisa ditangkap. Sekarang mari kita berpikir lebih dalam. Kalau Tuhan benar-benar Maha Besar, maka Dia tidak terbatas ruang, tidak terbatas bentuk, tidak terbatas ukurannya. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menampung yang tidak terbatas itu? Langit terbatas, alam semesta terbatas, dimensi terbatas, bahkan konsep dalam pikiran kita pun terbatas. Kalau Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tertentu, maka bentuk itu memiliki batas. Dan sesuatu yang memiliki batas tidak lagi maha besar. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143 diceritakan ketika Musa meminta untuk melihat Tuhan, dan ketika Tuhan menampakkan diri tajala kepada gunung itu pun hancur dan Musa jatuh pingsan. Perhatikan logikanya, bukan Tuhan yang berubah, gunungnya yang tidak kuat. Itu pun bukan penampakan total, hanya tajala, manifestasi isyarat. Gunung saja tidak mampu menahan, lalu manusia dengan tubuh fisik, dengan mata biologis, mau menampung apa? Seringkali yang kita minta bukan Tuhan, yang kita minta adalah objek. Kita ingin Tuhan hadir seperti sesuatu yang bisa ditunjuk, bisa dilihat,
bisa dipotret. Padahal kalau dia menjadi objek, dia berhenti menjadi Tuhan. Karena objek selalu berada di suatu tempat, dan sesuatu yang berada di suatu tempat dibatasi oleh tempat itu. Yang dibatasi bukan lagi maha besar. Jadi mungkin pertanyaannya perlu dibalik. Bukan kenapa Tuhan tidak menampakkan diri, tapi apakah realitas yang terbatas ini mampu menopang yang tak terbatas? Kalau yang tak terbatas benar-benar hadir sebagai objek, realitas ini pun mungkin tidak akan tetap seperti sekarang. Karena yang terbatas tidak bisa memuat yang tanpa batas. Ini bukan soal iman dulu, bukan soal konsistensi konsep. Lalu bagaimana Tuhan menunjukkan diri? Bukan dengan menjadi objek visual, tapi dengan memberi makna melalui wahyu. Dan wahyu bukan sekedar teks. Wahyu adalah ketika kesadaran disentuh oleh sesuatu yang melampaui dirinya. Ketika manusia menyadari sesuatu yang tidak berasal dari sekadar nalarnya sendiri. Karena itu bukti Tuhan bukan pada mata, tapi pada kesadaran, bukan pada retina, tapi pada makna. Dan mungkin Tuhan tidak tersembunyi. Kita hanya terlalu terbiasa mencarinya di wilayah yang memang tidak dirancang untuk menampungnya.